wabarakatuh. Gimana nih teman-teman liburannya? Mungkin udah ada yang bosen, udah ada yang jenuh. Kebetulan aku sekarang mau kasih rekomendasi board games. Jadi board game itu semacam permainan, tapi dia melibatkan beberapa perintilan atau papan gitu sebagai medianya. Nah, board game ini biasanya dimainkan lebih dari satu orang. Jadi lebih banyak itu lebih seru teman-teman. Dan biasanya kalau kalian ke kafe-kafe gitu, mereka tuh biasanya nyediain kayak board game gitu yang seperti Uno Steko, terus Monopoly gitu-gitu deh. Nah, sekarang aku pengen share board game yang beda daripada yang kebanyakan di kafe-kafe itu. Karena aku tuh pengen share permainan yang gak cuma bikin kalian fun aja, tapi tetap bermanfaat dan bisa meningkatkan bahasa Inggris kalian tentunya. Let's jump to the video. Oke teman-teman, yang pertama ini ada board gamenya yang namanya Wordspeed. Nah, Wordspeed ini permainan untuk membuat suatu kata tapi dengan kecepatan tertentu. Jadi dia nanti harus ada timer maksimal 5-7 detik untuk bikin satu kata tersebut. Nah, ini sebenarnya semacam kayak Scrabble gitu. Kalau Scrabble itu kan juga bikin kata-kata tapi dia nggak pakai batasan waktu. Tapi kalau ini dia harus pakai waktu. Makanya itu di situ keseruannya. Dan permainan ini bisa diikuti minimal 2 atau 3 orang dan maksimal 6 orang. Karena dia di sini kan ada dadu, ada 6 yang harus dipilih peserta sesuai dengan warna favoritnya mereka. Jadi maksimal ada 6 yang boleh ikut. Terus nanti peserta itu juga masing-masing dibagikan 5 kartu seperti ini. Jadi kartu-kartunya itu ada 54 sebenarnya. Dan isinya itu konsonan kayak gini. Oke. Nah, cara mainnya, jadi tiap-tiap peserta itu harus melempar dadu mereka dan harus dapat huruf A. Siapa yang dapat huruf A lebih dulu, jadi itu yang dapat giliran yang pertama. Gitu. Oke, aku langsung bisa kasih contoh. Misalnya gini. Oke, misalnya aku tadi udah dapat dadu yang pertama ya, huruf A. Dan sekarang aku dapat yang huruf I atau I kalau bahasa Indonesia. Nah, ini aku ada 5 kartu yang udah dikasih misalnya. Dan ini harus aku bikin sebuah kata dari kartu ini dan huruf yang ada di dadu ini. Contohnya gini, S, I, R, sir. Dan itu harus dieja ya teman-teman. Jadi ini S, I, R. Ini. Nah, itu harus dieja. Jadi secepat mungkin kita harus bisa bikin kata tersebut dari kartu-kartu ini. Nah, siapa yang berhasil membuat satu kata itu dan tidak lewat batas waktu, kita bisa dapat poin dari kartu ini. Jadi jumlahnya kartu yang kita libatkan dalam satu kata tersebut gitu. Oke. Dan permainan ini biasanya dilakukan 5 ronde. Kalau udah 5 ronde, yang finalnya kita hitung ada berapa banyak kartu di masing-masing peserta. Siapa yang dapat paling banyak, dia yang jadi pemenangnya. Jadi gitu. Dan tujuan permainan ini itu ada beberapa. Jadi pertama, menambah kosakata tentunya. Jadi kita melatih peningkatan kosakata juga dalam bahasa Inggris tentunya. Dan yang kedua, melatih kecepatan ketangkasan dalam berpikir. Dan yang ketiga, kita bisa juga meningkatkan skill kemampuan speaking kita atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Karena untuk rule utamanya, peraturan utamanya adalah kita harus pakai bahasa Inggris selama permainan ini. Jadi itu teman-teman. Oke, yang kedua,
aku ada ini. Jadi ini namanya Catch Press. Nah, Catch Press ini dia digital teman-teman. Jadi ini semacam permainan describing object. Jadi dia ini lebih bagusnya sih per grup ya. Satu grup itu ada 2 orang. Jadi masing-masing pasangan itu ada yang jelasin kata-katanya, terus yang pasangan yang lainnya itu ngejawab yang dijelasin sama pasangan yang lainnya. Jadi gini, lebih jelasnya adalah ini dia permainan untuk menggambarkan beberapa nama-nama sesuai dengan kategori yang ada di alat Catch Press ini. Jadi dia itu kayak menjelaskan sesuai dengan kategori. Jadi dia ada beberapa kategori nih teman-teman, misalnya kayak sport, tentang olahraga, education, tentang pendidikan, actress, tentang artis atau aktor gitu. Dan kita bisa pilih, nanti keluar tuh nama-nama si aktor atau nama-nama olahraga. Tapi kita nggak boleh nyebutin nama olahraga tersebut atau nama artis tersebut. Kita cuma bisa menjelaskan karakteristik mereka yang bisa menjadi clue buat pasangan kita untuk ngejawab. Nah, ini juga dibatasi dengan waktu, jadi kayak 30 detik gitu. Nanti kalau misalnya waktunya udah habis, nanti alat ini bisa bunyi gitu. Nah, ini sebenarnya untuk level yang agak tinggi, misalnya kayak umuran anak SMA sama kuliah ya, karena dia permainannya itu disesuaikan dengan kategori, kayak misalnya ekonomi, budaya, education, sport. Jadi memang kita juga kalau bisa harus punya cukup wawasan yang cukup luas gitu. Oke teman-teman, itu tadi. Oh ya, tujuannya permainan Catch Press itu adalah untuk melatih kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris juga, terus meningkatkan kosakata pastinya, karena kan dia juga bermain dengan kategori masing-masing bidang gitu ya. Dan tentunya juga bagaimana cara kita mengelaborasi kata atau kalimat dalam menjelaskan karakteristik dari nama-nama objek tersebut. Nah, aku juga mau share tentang harganya dan aku beli di mana gitu. Kalau yang Wordspeed ini tadi, aku belinya kebetulan waktu itu diskon, jadi cuma 50.000. Dan itu bisa kalian beli juga di Toys Kingdom, karena mereka di weekend itu biasanya ada kasih diskon gitu. Jadi aku waktu itu belinya dari harga 75.000 jadi 50.000 aja. Nah, kalau ini cukup menguras kantong ya teman-teman. Aku juga belinya nggak di sini, aku waktu itu belinya di Kanada, sekitar $40 gitu. Mungkin karena ini juga digital, jadi agak pricey gitu sih harganya. Oke teman-teman, itu aja tadi sharing aku tentang rekomendasi board games yang bisa jadi referensi kalian buat yang jenuh di rumah. Dan terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa subscribe, dan makasih juga buat yang udah subscribe. See you in the next video. Bye.